Baik teman-teman, ada 8 perkara yang bisa membuat kita itu gagal di dalam beternak ayam kampung. Nah, di video kali ini izinkan saya untuk membahas 8 perkara tersebut. Jadi buat kalian yang masih pemula, sebaiknya kalian nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip agar tidak ada info yang terlewatkan. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel kami. Dan juga apabila video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman yang lain agar apa yang kalian tahu, teman kalian juga tahu. Oke, 8 perkara tersebut apa saja? Kita langsung ke pembahasannya. Baik teman-teman, 8 perkara yang bisa menyebabkan kita gagal di dalam beternak, khususnya ternak ayam kampung pedaging 100 ekor. Yang pertama, ini adalah DOC yang jelek. DOC yang jelek merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kita gagal di dalam beternak. Kenapa seperti itu? Karena DOC yang jelek ini kualitasnya pasti jelek. Yang mana DOC-nya gampang sakit, mudah mati, dan pertumbuhannya lambat. Ciri-ciri DOC yang jelek ini bisa kalian lihat saat DOC baru datang. DOC yang sehat itu akan lincah bergerak ke sana kemari, sedangkan DOC yang kurang baik ini akan nunduk, lesu, gampang mati, dan juga pertumbuhannya lambat. Jadi saran saya buat teman-teman yang ingin membeli DOC harus benar-benar perhatikan belinya ke siapa, track recordnya gimana. Jadi jangan asal beli DOC ayam kampung pedaging. Yang kedua yang membuat kita gagal di dalam beternak itu adalah kurangnya gizi pada pakan. Saya selalu berpesan kepada kalian, ingat konsep pakan. Berikan yang terbaik untuk ayam, maka ayam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kalian pengen kejar bobot dan masa panen, saran dari saya itu kalian menggunakan pakan pur. Tapi kalau kalian nggak ngejar bobot sama masa panen, kalian boleh meracik pakan sendiri. Bukan menggunakan pakan alternatif seperti daun singkong, daun pepaya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang bisa membuat kita gagal di dalam beternak itu adalah kurangnya vitamin pada minuman ayam. Vitamin sendiri ini menguatkan imun ayam. Jadi ayam yang diberikan vitamin ini imunnya akan lebih kuat. Salah satu contoh vitamin sendiri yang paling umum ada Vitacik, ada Neobro, ada terapi, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, yang keempat yang bisa menyebabkan kita gagal di dalam beternak ini adalah kandang yang tidak nyaman. Kandang yang tidak nyaman ini meliputi kandang yang kotor, kandang yang terlalu sempit, kandang yang ventilasi udaranya kurang. Kalau kandang kalian kotor, maka ayam akan terserang penyakit. Kalau kandang kalian terlalu sempit berdesakan, maka pertumbuhan ayam akan lambat. Kandang yang ventilasi udaranya kurang dapat, ini bisa menyebabkan ayam gampang terserang penyakit teman-teman. Oleh sebab itu, buatlah kandang senyaman mungkin untuk ayam Anda. Saya pernah membahas kandang DOC sampai pembesaran. Kalian bisa cek nanti di deskripsi untuk melihat videonya. Kemudian faktor yang kelima teman-teman, ini adalah terkena penyakit dan kalian tidak tahu mengobatinya. Ini sangat fatal. Jadi saat ayam terserang penyakit, kalian harus bisa menganalisa ayam ini sakit apa. Apakah sakit senot, apakah sakit ngorok, apakah cacingan. Karena setiap penyakit itu obatnya beda-beda teman-teman. Tidak bisa kita mengobati banyak penyakit dengan satu obat. Jadi kalian harus tahu ayam ini sakit apa dan obatnya tuh bagaimana. Jadi kebanyakan teman-teman nggak tahu ngobatinnya, makanya menyebabkan ayam yang lain juga terinfeksi sehingga banyak yang sakit dan pada akhirnya mati. Nah, kalau sudah mati sudah pasti rugi.
Kemudian yang keenam, ini adalah vaksin yang tidak lengkap. Ayam itu butuh divaksin teman-teman agar imunnya itu kuat. Mulai dari vaksin DOC usia baru netes 3 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari, kemudian 3 bulan sekali. Saya sudah pernah membahas mengenai usia vaksin dan cara vaksinnya, baik vaksin tetes ataupun vaksin minum. Untuk linknya akan saya siapkan di deskripsi, kalian tinggal tonton nanti. Kemudian yang nomor 7 teman-teman, ini yang paling penting ya, nilai jualnya rendah. Jadi sebelum kalian ternak ayam kampung pedaging 100 ekor, kalian harus bisa memastikan dulu harga per kilonya di tempat kalian itu berapa. Semisal harga per kilonya itu di bawah 40.000, sebaiknya kalian jangan lanjutkan karena itu ndak worth it. Kenapa ndak worth it? Karena harga jual per kilo 40.000 itu nggak bisa nutupin kos pakan ya. Semisal di atas itu bolehlah kita main itu ya. Jadi kebanyakan teman-teman itu nggak tahu nilai jualnya berapa, main asal pelihara aja. Jadi ketika mau dijual ternyata per kilonya kenanya di 32, 34. Jadi ya udah, pada akhirnya kita bisa rugi teman-teman. Kemudian yang terakhir ini yang nggak kalah penting, nggak ada pemasaran. Nah ini PR terbesar ya. Kalau kita udah siap panen sedangkan yang mau beli itu nggak ada, ini sangat susah teman-teman, karena otomatis masa panen akan mundur dan biaya pakan akan nambah. Jadi usahakan ketika kalian mau ternak ayam, usahakan pasar itu pembuangan sudah siap. Jangan sampai kita udah siap panen tapi nggak ada yang mau beli. Kalian jangan coba untuk menjualnya di warung lalapan pinggir jalan, itu nggak akan ngambil. Serius, saya sudah pernah mengalaminya. Awalnya saya pikir nanti warung lalapan akan bisa ngambil, ternyata enggak. Warung lalapan itu sudah punya pengepul teman-teman. Sedangkan kalau kita jual ke pengepul, otomatis harganya pasti nggak akan tinggi. Jadi usahakan kalian siapkan pasar dulu ya. Apalagi misal kalian punya kontrak dengan warung makan, restoran dan lain-lain, itu lebih worth it banget teman-teman. Jadi jangan sampai kalian mau ternak, kalian udah ternak, ayamnya siap panen tapi nggak ada pembuangan, pada akhirnya kalian akan gagal.